Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 Agama 2, kelompok 10, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Hukum pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Menurut Van Apeldoorn, definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Karakteristik hukum adalah adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi semua orang. Penggolongan hukum. Hukum dapat digolongkan menjadi 7. Yang pertama, menurut sumbernya. Yang kedua, menurut tempat berlakunya. Yang ketiga, menurut bentuknya. Yang keempat, menurut waktu berlakunya. Yang kelima, menurut cara mempertahankannya. Yang keenam, menurut wujudnya. Dan ketujuh, menurut isinya. Tujuan hukum. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Tata hukum Indonesia. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. B. Mencermati sistem peradilan. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan sering disebut sebagai wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional, tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. A. Pancasila. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. C. Undang-Undang RI. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. B. Mahkamah Konstitusi. 4. Perangkat lembaga peradilan. Perangkat dari lembaga-lembaga peradilan diantaranya peradilan umum. Menurut UUD 1945, undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004. Yang kedua, peradilan agama. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989. Yang ketiga, peradilan militer. Dalam peradilan militer dikenal adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI. Yang keempat, peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986. Yang kelima, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 5. Tingkat lembaga peradilan. Adapun tingkatan lembaga peradilan sesuai peran dan fungsinya. Yang pertama, pengadilan tingkat pertama. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka. Yang kedua, pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai berikut: menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama. Yang ketiga, kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. C. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan baik, kepentingan yang sama maupun berbeda.
Perbedaan kepentingan yang sering menimbulkan pertentangan yang menyebabkan timbulnya suasana yang tidak tertib dan tidak teratur. Berikut macam-macam perbuatan dan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang pertama, perilaku yang sesuai dengan hukum. Maksudnya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku. Yang kedua, perilaku yang bertentangan dengan hukum dan sanksi. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Dan yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Yang B, macam-macam sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Misalnya, sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.